Bapak. Sudah, Bapak. Oke, kita mulai ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang materi di pertemuan ketiga, yaitu tentang transportasi sel ya, atau transportasi zat. Di mana materi ini sama dengan materi sebelumnya. Saya yakin ini udah pernah kalian dapatkan waktu di SMA, gambaran umumnya tentang apa sebenarnya itu transportasi zat. Nah, bagian yang akan kita bahas ini adalah tentunya bagian dari sel ya. Kalau di pertemuan kemarin saya sudah menjelaskan tentang organisasi seluler, yaitu struktur dan fungsi sel, maka salah satu bagian dari sel tersebut, yaitu yang namanya membran sel atau membran plasma, itu kan fungsi utamanya sebagai dalam hal transportasi sel atau transportasi zat. Maka yang akan kita bahas lebih jauh pada pertemuan kali ini yaitu tentang membran sel itu sendiri. Nah, untuk mengawali pembahasan kita mengenai transportasi sel ini ada gambaran. Ini gambar gerbang tol ya. Saya yakin ini adalah tempat yang sering kalian lalui. Entah itu kalau kalian misalnya mau ke Surabaya atau mau ke kota lain, pasti akan melalui yang namanya gerbang tol. Nah, gerbang tol ini saya analogikan sebagai suatu membran sel. Nah, di mana gerbang tol ini akan dilalui oleh kendaraan, dalam hal ini mobil ya. Ada mobil yang masuk, ada mobil yang keluar, baik itu mobil yang ukurannya besar, bus, ataupun yang ukurannya kecil. Kalau bisa lihat di sini kan. Nah, dari mobil yang keluar masuk tersebut, ternyata ada yang nggak bisa lewat. Nah, dalam hal ini dia tertolak. Kita nggak tahu kenapa dia tertolak. Apa? Karena memang dalam melewati atau kalau kita mau melalui yang namanya gerbang tol, itu ada persyaratan yang harus dilalui. Nah, sama halnya kalau kita berbicara pada membran sel. Zat yang ingin masuk dan zat yang ingin keluar itu tentunya ada yang mengatur. Nggak mungkin dia masuk begitu saja. Pasti ada tahapan, ada proses yang terjadi pada membran sel tersebut. Nah, ini gerbangnya saya analogikan sebagai membran sel, busnya sebagai molekul yang besar, mobil-mobil yang lainnya sebagai molekul yang kecil, ada air, dan juga ada ion. Ternyata ion yang molekulnya jauh lebih kecil ternyata malah nggak bisa lewat. Nggak bisa lewat melalui tol tersebut. Nah, sama seperti kalau di membran sel, ternyata ion itu untuk masuk atau keluar melalui membran sel atau membran plasma, itu dia tidak bisa memiliki persyaratan khusus. Beda dengan persyaratan atau ketentuan seperti misalnya molekul-molekul besar, molekul kecil, atau air yang bisa keluar masuk. Nah, ini salah satu contoh saja ion, itu ternyata dia memiliki aturan tersendiri. Sehingga dalam proses melintasi gerbang ini atau dalam proses melintasi membran sel, itu juga harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ion tersebut. Nah, kita lanjut ke fungsi dari membran sel. Nah, saya yakin sedikit banyaknya kalian sudah tahu tentang fungsi dari membran sel ya. Nah, ada yang ingin berkomentar tentang fungsi dari membran sel apa saja? Silakan. Yang pertama apa? Saya kira banyak mengenai fungsi membran sel. Ada yang ingin memberikan jawabannya? Ada? Masa nggak ada? Izin menjawab. Oke, coba. Untuk mengatur zat yang keluar masuk dalam sel. Oke, untuk mengatur zat yang keluar masuk dari sel ya, baik keluar maupun masuk. Oke, good. Apalagi? Ada lagi yang lain selain Farah? Izin menjawab, Pak.
Oke, langsung saja apa? Untuk filter bahan-bahan yang melintasi sel, Pak, untuk Oke, memelihara untuk perbedaan ion memfilter, nuklir. memfilter, menyaring benda-benda atau zat-zat yang ingin masuk ataupun yang keluar. Oke, mantap. Ada lagi yang lain? Izin menjawab, Bapak. Oke, silakan. Untuk melindungi bagian sel dan memberi bentuk sel. Oke, melindungi, memprotektor, dan juga memberi bentuk pada sel. Sip. Ada lagi? Izin menambahkan, Bapak. Oke, silakan, Febrian. Menerima rangsangan, Bapak. Oke, betul. Menerima rangsangan. Apalagi? Ada lagi? Tadi udah ada 4. Izin. Sebagai rangsangan sebagai reseptor, Pak, dari rangsangan luar, Pak. Sip. Reseptor, berarti penerima rangsangan. Ada lagi? Cukup? Oke, saya kira apa yang dikatakan oleh teman-temannya tadi sudah benar semua ya. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah sebagai pembatas atau barrier. Ya, sudah kita ketahui bersama di materi sebelumnya bahwa yang namanya membran sel ini merupakan syarat mutlak. Syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh suatu sel. Nah, secara umum yang namanya membran sel itu kan letaknya selalu di luar secara umum. Ya, tetapi kalau kita berbicara pada sel tumbuhan, sel bakteri, sel jamur ya tentunya berbeda ya karena bagian terluarnya adalah dinding sel. Tapi kalau kita berbicara secara umum, bagian terluar dari membran sel itu sebenarnya bagian terluar dari sel itu sebenarnya adalah membran sel. Kalau kita lihat secara umumnya tanpa memperdulikan ada tidaknya dinding sel. Makanya wajarlah kalau dikatakan dia sebagai barrier pembatas antara lingkungan luar dan juga lingkungan di dalam. Kemudian yang kedua, melindungi isi sel atau mempertahankan isi sel. Ya, karena dia sebagai pelindung, maka dia akan melindungi isi sel tersebut supaya nggak keluar dalam waktu secara bersamaan. Nah, dia harus melindungi isi sel karena isi sel tersebut berupa organel-organel berupa sitoplasma yang merupakan komponen penting dalam melakukan aktivitas ataupun metabolisme pada sel tersebut. Dalam artian juga dia mempertahankan isi sel. Kemudian yang ketiga, mengatur keluar masuknya molekul-molekul ya. Ini pasti karena berhubungan dengan transportasi. Dia harus mengatur. Kenapa? Karena zat-zat tersebut itu nggak bisa masuk dengan sendirinya. Walaupun beberapa zat memiliki aturan tersendiri jika dia ingin masuk ataupun jika ingin keluar. Sebenarnya ada video yang ingin saya tampilkan. Cuma waktu kita terbatas, jadi nggak usah. Cukup nanti saya upload saja di MNP. Kemudian yang keempat, sebagai reseptor, tadi temannya udah mengatakan, sebagai penerima rangsangan dari luar sel. Kenapa? Karena memang di bagian komponen dari membran sel itu kan sangat banyak. Ada yang berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi kimia, ada juga yang berfungsi sebagai reseptor, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, media komunikasi antar sel. Di materi sebelumnya, media komunikasi atau cara komunikasi antar sel hewan dengan sel tumbuhan itu kan tentunya berbeda. Kalau pada sel, ada yang masih ingat? Kalau pada sel tumbuhan, tempat komunikasinya itu melalui apa? Sedangkan kalau pada sel hewan melalui apa? Ada? Kalau pada sel tumbuhan melalui yang namanya plasmodesmata. Kalau pada hewan ada yang masih ingat perbedaan tersebut? Ada? Enggak ada ya? Lupa. Oke, kalau pada tumbuhan, pada hewan itu namanya adalah desmosom. Nah, desmosom itu terletak pada membran sel. Kemudian yang keenam, tempat terjadinya reaksi kimia. Saya kira jelas tadi ya. Nah, karena memang di membran sel itu ada protein yang berfungsi sebagai enzim, sehingga dalam prosesnya reaksi-reaksi kimia itu bisa terjadi. Dan yang terakhir adalah mempertahankan komposisi internal sel dengan cara membedakan muatan listrik sel selalu listrik sel di luar itu positif dan di dalam itu negatif. Dan ini perlu dalam mengantarkan menerima rangsangan ataupun dalam
mentransferkan zat-zat yang ingin masuk ataupun yang ingin keluar. Suara saya kedengaran jelas enggak? Ini kayaknya ada masalah nih di laptop saya. Masih jelas ya? Masih Bapak. Jelas, Bapak. Nah, kemudian kita berbicara pada struktur membran. Di materi pertama, waktu kita membahas tentang sejarah perkembangan ilmu biologi, sedikit saya sudah menyinggung tentang perkembangan sel. Nah, dalam materi tersebut, saya tampilkan tentang penemuan atau sejarah penemuan dari membran sel itu sendiri. Nah, tentunya kan membran sel ini kita ketahui bersama berkat penelitian atau pengamatan yang dilakukan oleh beberapa ilmuwan. Ada 3 ilmuwan yang berusaha menjelaskan tentang struktur dari membran sel tersebut. Nah, apa saja? Yang pertama adalah Gortel sama Grendel tahun 1925. Nah, menurut Gortel sama Grendel, membran sel tersebut dikatakan hanya berupa struktur yang membatasi sel berupa lipid bilayer. Nah, dikatakan lipid bilayer artinya hanya 2 lapisan lipid. Itu saja, sederhananya seperti itu. Nah, yang mengandung gugus polar dan yang mengandung gugus non-polar. Yang polar ini sifatnya sebagai hidrofilik dan yang non-polar sifatnya sebagai hidrofobik. Ada yang masih ingat apa yang maksud dengan hidrofilik? Sama-sama ada kata hidronya, berarti berhubungan dengan air. Ada? Apa itu hidrofilik? Dan apa itu hidrofobik? Lupa semua ya? Izin menjawab Bapak. Oke, langsung. Mungkin kalau hidrofilik itu apa namanya? Menuju ke arah air gitu mungkin Pak. Apa? Ke arah air. Artinya kalau saya sederhanakan dia bisa bersatu dengan air enggak yang ini hidrofilik? Bisa Pak. Bisa. Kalau hidrofobik? Tidak. Tidak bisa Pak, bersatu. menjauhi. Oke. Atau bisa secara bahasa sederhananya hidrofilik ini suka air gitu ya? Iya Bapak. Nah, kalau hidrofobik ini dari kata fobia kan, fobia takut. Berarti dia nggak suka air, takut air. Karena nggak bisa bersatu dengan air. Ya memang seperti itu. Nah, gugus polar ini mengarah ke bagian luar. Nah, ini kalau kita lihat di gambar membran sel yang sudah kalian lihat sebelumnya, itu dia berada pada bagian kepala ya. Nah, sedangkan yang gugus non-polarnya ini berada pada bagian tengah dari lipid bilayer. Gambarnya bagaimana? Sederhananya seperti ini. Nah, bagian di atasnya yang headnya polar hydrophilic head. Ini bagian atasnya ya. Nah, ini yang bersifat dikatakan hidrofilik. Sedangkan yang bagian tengah, yang tail, ekornya, itu sifatnya hidrofobik. Nah, menurut Gortel sama Grendel, sederhananya bentuknya seperti ini pada membran sel. Nah, pengamatan tentang membran sel dilanjutkan oleh Davison sama Danieli. Tentunya di tahun 1954 perkembangan mikroskop elektron ini sudah berkembang. Nah, sehingga informasi mengenai membran sel salah satunya itu sudah mulai terungkap dengan luas. Nah, menurut Davison sama Danieli melengkapi pengamatan yang dilakukan oleh Gortel sama Grendel mengatakan bahwa membran sel merupakan struktur lipid bilayer, sama-sama ada lipid bilayernya. Tetapi ditambahkan oleh Davison sama Danieli juga dilengkapi dengan protein globular. Nah, protein yang bentuknya bulat dan terdapat pada bagian permukaan luar ataupun bagian dalam dari membran sel tersebut. Kalau mau dikatakan mirip kayak model sandwich. Mungkin kalau kalian pernah makan sandwich itu kan bagian atas, bagian bawah itu sama saja. Nah, struktur ini bukan hanya untuk membran plasma, tetapi juga untuk seluruh membran internal dari sel. Kemarin kan kita sudah bahas tentang organel-organel sel kan. Nukleus, inti sel itu juga punya membran nukleus tersendiri. Mitokondria juga punya membran tersendiri. Kloroplas, plastida juga punya membran tersendiri. Menurut Davison sama Danieli, semua yang namanya membran, entah itu membran mitokondria, plastida, nukleus, dan juga membran sel, secara umum komposisinya sama. Nah, molekul protein ini berada pada permukaan membran sehingga dia langsung bersentuhan dengan air. Bentuknya bagaimana? Bentuknya seperti ini. Nah, yang bulat-bulat itu ungu kayak telur, itu disebut sebagai
protein globular. Sedangkan di tengah-tengahnya mirip apa yang disampaikan oleh Gortels sama Grendel sebelumnya, bahwa terdiri dari 2 lapis lemak atau dikatakan lipid bilayer. Nah, ini yang tambahan dari Debson sama Danieli ada protein globular yang terdapat pada bagian luar dan bagian dalam. Dan ini selanjutnya dilengkapi lagi oleh Singer and Nicholson. Dan ini yang dikemukakan oleh Singer and Nicholson lah yang dianggap sebagai bentuk membran sel yang paling benar. Singer and Nicholson menyatakan bahwa protein membran itu dia tersebar. Beda dengan Debson sama Danieli yang mengatakan hanya bagian luar saja sama bagian bawah. Tetapi kalau menurut Singer sama Nicholson, protein membran itu dia tersebar dan juga secara terpisah tertanam ke dalam lapisan fosfolipid. Ingat, Singer sama Nicholson dia tidak mengatakan lipid bilayer, tapi sudah mengatakan phospholipid bilayer. Artinya memang bukan hanya lemak saja yang sebagai komponen utama dari membran sel, tetapi juga ada fosfat, gugus fosfatnya yang bersatu dengan lemak sehingga dikatakan fosfolipid. Nah, pada daerah hidrofilik yang menonjol keluar ke daerah yang bersentuhan langsung dengan air, sedangkan ini salah ini ya, harusnya hidrofobik di sini. Masa hidrofilik dua-duanya. Sedangkan pada daerah hidrofobik yang tidak bersentuhan langsung dengan air. Nah, protein yang dijelaskan oleh Singer sama Nicholson itu terdapat 2 tipe ya. Ada yang perifer dan ada yang integral. Yang perifer ini dia letaknya di bagian luar ya. Dia hanya di bagian tepi, nggak tertanam masuk ke dalam membran sel. Dan dia sifatnya polar. Sedangkan protein integral, nah ini yang tertanam pada membran sel. Dan dia sifatnya non-polar atau sukar larut dalam air. Susunan molekul seperti inilah nanti yang akan memaksimalkan kontak daerah hidrofilik dan hidrofobiknya dengan lingkungan air. Nah, struktur ini yang disebut sebagai fluid mosaic model. Jadi kalau ada yang bertanya bentuk membran sel yang sesungguhnya itu bentuknya bagaimana? Bentuknya itu adalah fluid mosaic model. Bagaimana bentuk fluid mosaic model itu? Kurang lebih seperti ini. Kalian bisa lihat ya gambarannya. Nah, ini yang dikatakan tadi sebagai lipid bilayer ternyata bukan lipid bilayer. Lebih tepatnya adalah phospholipid bilayer. Yang ekornya ini yang disebut sebagai tailnya tadi atau bagian tengah oleh Gortels sama Grendel itu sebenarnya memang itu adalah lipidnya. Sedangkan yang kepalanya ini yang bulat-bulat ini yang disebut sebagai gugus fosfatnya. Dan juga ini kalau kalian lihat ini adalah bagian protein. Ada protein yang tertanam dari bagian luar sampai ke bagian dalam. Dan ada juga protein yang hanya terdapat pada permukaan membran sel saja. Lebih jelasnya lagi gambarnya seperti ini. Nah, ini kan jelas sekali saya kira. Lihat bagaimana kalian bisa lihat di sini. Bahkan di sini ada juga yang di tengah-tengah nih, warna kuning. Nah, yang warna kuning ini disebut sebagai kolesterol. Sedangkan yang warna hijau ini ada yang tahu? Kira-kira yang hijau ini apa? Ada ya. Kalau namanya sih glikolipid karena dia memang bersatu dengan lipid. Tapi kalau yang hijaunya saja ini yang dimaksud atau yang ini yang biru ujungnya saja, kalau dia bersatu dengan protein namanya glikoprotein. Tetapi kalau yang birunya saja ini saya maksud atau yang hijau ini namanya apa? Sudah ada di gambar. Namanya karbohidrat. Jadi yang hijau ini yang di ujung yang bulat-bulat itu sebenarnya adalah karbohidrat. Lebih tepatnya karbohidrat golongan apa? Kan karbohidrat kan ada monosakarida, disakarida, oligosakarida, polisakarida. Tepatnya golongan apa? Yaitu golongan oligosakarida karena dia hanya terdiri dari beberapa unit gula. Nggak banyak. Nah, nggak banyak ya. Nah, kita lanjut. Nah, komponen membran sel apa saja? Ya secara umum ada lipid, ada karbohidrat, dan juga ada protein. Lipidnya apa saja? Ada ya fosfolipid sebagai komponen utama. Komponen utama dari membran sel yang paling banyak disusun. Kemudian yang kedua ada namanya kolesterol. Karbohidrat, glikolipid, sama glikoprotein. Berarti gabungan antara karbohidrat dengan lipid.
Glikoprotein gabungan antara karbohidrat dengan protein. Sedangkan protein ini ada yang perifer, ada yang integral. Saya agak balap sedikit ya, waktu kita terbatas, apalagi nanti kita dibatasi sama waktu sholat maghrib. Lipid yang pertama adalah fosfolipid. Nah, fosfolipid ini merupakan komponen utama dari lipid yang memiliki sifat amfifatik. Nah, apa maksud dari sifat amfifatik ini? Maksudnya dia memiliki dua sifat yang berbeda. Jadi walaupun satu kesatuan ini fosfolipid, tetapi ternyata dia memiliki dua sifat yang berbeda. Kenapa memiliki dua sifat yang berbeda? Karena pada dasarnya berasal dari dua komponen yang berbeda. Satu lipid dan satu fosfat. Sifat yang pertama adalah sifatnya hidrofilik atau sifatnya polar atau larut dalam air. Bisa bersatu dengan air. Dan yang kedua adalah hidrofobik atau nonpolar atau sukar larut dalam air. Nah, fosfolipid berperan dalam pengaturan keluar masuknya zat dari dalam membran sel. Secara umum dia berperan pada proses pengaturan keluar masuk. Nah, yang dimaksud dengan fosfolipid yang mana di sini? Ini yang paling banyak, ini ya. Nah, kalau kita perbesar, yang untuk fosfolipid ini gambarannya bagaimana? Gambarnya seperti ini. Nah, kalau kita perbesar, yang dimaksud dengan fosfolipid kan ini satu ini, kalau kita lihat. Nah, kita perbesar lagi, jadinya seperti ini. Nah, ada bagian ekor dan ada bagian kepala. Nah, kalau kalian lihat ekornya, ini kan ekornya ada dua nih. Yang mirip nih, kalau cewek mau difotokan, pasti banyak yang begini posenya. Satu kakinya dibengkok-bengkokin. Gitu kan? Nah, sedangkan yang satu ini yang lurus. Bentuknya seperti kurang lebih seperti itu ya. Kita perbesar, gambarnya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat yang kakinya ini, baik itu yang lurus ataupun yang bengkok, dia disebut sebagai asam lemak. Sedangkan yang bagian kepalanya, sebagian besar tersusun dari yang namanya fosfat, walaupun ada komponen lainnya juga. Yang asam lemak ini kira-kira antara yang lurus sama yang bengkok ini kira-kira jenis asam lemaknya sama atau beda? Nah, kalau kalian lihat di sini ternyata berbeda. Salah satu contohnya yang asam lemak yang lurus itu adalah asam lemak palmitat. Sedangkan yang bengkok ini adalah asam lemak oleat. Nah, ini jenis fosfolipid yang paling banyak ditemukan pada membran sel ya. Ini ada 4 membran yang bisa kita lihat. Yang pertama pada eritrositnya manusia, sel darahnya manusia. Kemudian human myelin. Myelin ini pada sel saraf ya, neuron selubung myelin pada sel saraf manusia. Deep heart mitokondria. Ini mitokondria pada jantungnya sapi, seperti sapi. Kemudian E. coli, salah satu jenis bakteri. Ternyata kalau kita lihat jenis lipid yang menyusun pada membran sel keempat bagian tersebut, kita lihat ada misalnya fosfatidic acid, fosfatidilkolin, fosfatidil etanolamin dan sebagainya. Itu ternyata berbeda-beda. Ada yang punya, ada yang tidak, tergantung dari komposisinya. Ternyata memang berbeda-beda. Nah, secara umum ini seperti ini contohnya. Kalau misalnya nggak usah kita terlalu jauh menjelaskannya, cukup kalian ketahui bahwa memang berbeda. Nah, ini kan bukan jurusan biologi, artinya nggak usah terlalu mendetail penjelasan tentang seperti ini. Kemudian yang kedua adalah kolesterol. Nah, tadi kolesterol ini sebenarnya tidak semua konsentrasi kolesterol itu sama pada setiap membran sel. Tentunya berbeda-beda ya, terutama pada membran sel pada hewan ini paling banyak, hampir sekitar 50% dari total molekul lipid yang ada. Jadi kolesterol ini di bagian kepalanya dia memiliki namanya gugus hidroksil atau gugus OH. Nah, dia menentukan orientasi molekul ini pada membran sel. Dan juga keberadaan dari kolesterol ini membantu proses pergerakan atau transportasi pada zat-zat. Kenapa? Karena dia mengatur fluiditas. Nah, tingkat kekentalan atau tingkat kepadatan pada membran sel. Dan juga tentunya dia menjaga stabilitas membran. Nah, mencegah agar asam lemak pada membran sel tersebut pada bagian fosfolipidnya itu tidak merapat dan juga tidak mengkristal pada suhu tertentu, seperti misalnya pada suhu dingin. Nah, dan juga mengatur suhu pada membran sel.
Jadi keberadaan kolesterol ini mengatur agar komponen penyusun dari membran sel, khususnya pada bagian lipid, itu tidak terpengaruh oleh suhu yang berubah-ubah. Yang mana disebut sebagai kolesterol di sini, yang warna kuning ya. Ini kalau kita perbesar kolesterol ini, kita lihat bagaimana susunannya. Ini kan kanan kiri ini kan fosfolipid. Yang di tengah-tengahnya adalah kolesterolnya. Kita bisa lihat yang kepalanya ini yang merah, ini adalah gugus hidroksilnya, OH, yang berfungsi mengatur orientasi pada kolesterol tersebut, pada membran sel. Yang berikutnya adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat ini jumlahnya sedikit ya dibanding dengan kolesterol tadi. Dia hanya sekitar 2-10% saja. Nah, tentunya dalam bentuk oligosakarida. Nah, jadi berikatan secara kovalen dengan lipid, sehingga dinamakan glikolipid, begitu juga dengan glikoprotein. Apa saja fungsi karbohidrat? Yang pertama, membentuk lapisan pelindung sel terhadap gangguan kimiawi atau fisik. Tadi digambarkan, bisa lihat di bagian yang pertama kali yang paling pertama kali dilalui oleh suatu zat pada saat ingin masuk ke dalam membran sel, itu pasti adalah karbohidratnya, yang bulat-bulatan kecil tadi itu. Dan dia berfungsi sebagai reseptor, penerima rangsangan. Kemudian yang kedua, membuat permukaan sel itu menjadi licin atau slimy surface, sehingga memudahkan proses diapedesis sel darah putih. Ada yang tahu apa ini diapedesis? Jadi diapedesis adalah kemampuan sel darah putih dalam menembus pembuluh darah. Jadi sel darah putih itu dia memiliki keistimewaan dalam hal menembus pembuluh darah. Nah, kenapa sel darah putih bisa menembus pembuluh darah? Salah satunya pada permukaan dari sel darah putih itu tersusun dari karbohidrat. Nah, karbohidratnya inilah yang akan membuat permukaan dari sel darah putih itu menjadi slimy, menjadi licin, sehingga mudah dalam menembus pembuluh darah tersebut. Yang ketiga, terlibat dalam proses komunikasi antar dua sel yang berbeda ya. Nah, glikolipid ini sebagai tanda pengenal, glikoprotein ini sebagai reseptor. Kalau kita lihat pada dua sel yang berbeda, contohnya pada golongan darah. Nah, golongan darah ini kan nggak boleh sembarangan dicampur. Harus misalnya golongan darah A sama golongan darah A. Nggak boleh golongan darah A sama B. Kenapa? Karena antar reseptor pada golongan darah A sama B itu dia berbeda. Sehingga nanti nggak bisa bersatu. Sehingga nanti akan terjadi yang namanya koagulasi atau penggumpalan. Nah, yang mana dimaksud dengan karbohidrat? Yang ini glikolipid. Ini glikoprotein. Tapi kalau yang dimaksud karbohidratnya adalah yang di ujungnya ya. Nah, ini contoh beberapa jenis karbohidratnya. Kalau kalian lihat nih. Ini yang bulatan kecil yang warna biru, ini dikatakan sugar unit. Berarti kalau dia hanya 5, berarti 5 unit sugar, 5 unit gula. Nah, saya kira komposisinya di sini kan nggak terlalu banyak. Mungkin paling banyak ada yang 20. Sehingga dia memang dikatakan hanya golongan oligosakarida saja. Nah, ini sekarang struktur kimianya, nggak usah kita bahas. Setelah lemak, karbohidrat kita ke protein. Jadi protein, nah ini berbeda-beda pada setiap spesiesnya bergantung pada fungsinya bagi spesies tersebut. Jadi secara umum protein pada membran sel ada yang berbentuk perifer dan juga berbentuk integral. Protein berfungsi dalam hal transportasi, ada 4 fungsinya protein di sini. Transportasi, reseptor, tempat terjadi reaksi kimia, dan juga penguatan pada membran. Gambarannya kayak gini ya. Ini transporter, ini kan protein semua nih. Nah, dia berfungsi sebagai yang mengalirkan zat. Reseptor juga menerima rangsangan, enzim karena tempat terjadi reaksi kimia, dan juga anchor atau memperkuat atau mempertahankan bentuk dari membran sel. Nah, ini gambarannya yang mana disebut sebagai protein. Ini protein. Ini juga adalah protein. Jadi yang protein yang warna biru ini protein. Kalau kan struktur protein itu, kalau kita lihat strukturnya kan ada yang primer, sekunder, tersier, kuartener. Tapi kalau yang ini kan tingkatnya kuartener, udah gabungan dari banyak
rantai protein, molekul protein. Tapi kalau ini hanya satu, bisa kita lihat ini. Satu molekul protein. Rantainya atau dikatakan bentuk primer dari bentuk protein. Ini gambarannya ya. Nah, kalau kalian lihat ini kan dari protein ini tersusun dari banyak asam amino. Yang bulatan-bulatan kecil ini kan asam amino. Treonin, serin, isoleucin, dan sebagainya. Tapi kalau yang ini, yang warna biru, ini terdiri dari banyak atau gabungan dari protein yang ada di sini. Nah, satu warna kuning itu sama dengan satu seperti ini. Atau yang warna biru atau yang warna yang lainnya. Nah, ini bentuk proteinnya ada yang integral, ada yang protein perifer. Nah, kalian bisa lihat yang nomor 1 ini disebut sebagai apa? Katakan protein single alpha helix. Karena memang dia hanya satu saja, single. Yang kedua protein multiple alpha helix. Yang ketiga beta sheet, protein beta sheet ya. Gabungan dari banyak alpha helix. Nah, dari nomor 1 sampai 3 ini semua dikatakan protein integral. Kenapa? Karena tertanam dari permukaan luar sampai ke dalam. Sedangkan nomor 4 sampai nomor 8 ini adalah protein perifer, namanya apa saja. Kalau yang ini dia melekat pada membran ya. Ini melekat pada lipid saja. Ini melekat pada fosfolipid, sedangkan 78 melekat pada protein yang lainnya. Nah, sifat dari membran sel. Di membran sel ini dia memiliki sifat fluiditas atau viskositas ya, yang memungkinkan adanya mobilitas komponen membran dengan tetap mempertahankan strukturnya. Jadi dia bergerak. Jadi membran sel itu komponen-komponennya itu bergerak. Nah, kalau kita lihat videonya ini sebenarnya bagus. Nanti kalian bisa download di MMP untuk videonya ya. Nah, di sini dia bisa bergerak untuk membran sel. Komponen-komponennya, entah itu protein, fosfolipidnya, kolesterolnya, itu semuanya mereka bisa bergerak. Ya tujuannya itu tadi, untuk ini mempertahankan, memungkinkan adanya mobilitas dari zat-zat tersebut supaya bisa lancar keluar masuknya. Nah, berhubungan dengan transportasi zat, sifat dari membran sel ini dibedakan menjadi 4 bagian. Ada yang tahu kira-kira sifat dari membran sel tersebut apa saja? Ada yang berhubungan dengan ini? Izin menjawab Pak, permeabel, semi permeabel, lupa Pak. Sebentar. Oke, itu udah 2. Permeabel, semi permeabel, apalagi yang 2 nih? Impermeabel ada Pak. Impermeabel, oke. Apalagi? Permeabel Pak. Nah, ini udah kelihatan ya. Oke, tadi ada impermeable, permeable, dan seterusnya. Pertama permeable. Apa arti dari kata permeable tadi?
bisa Keluar masuknya dilalui zat kan. bisa dilalui oleh semua zat, Pak. Oke, bisa Bisa dilalui. berdifusi, Pak. Bisa dilalui oleh semua zat. Oke, itu kalau permeabel. Artinya semuanya bisa ya, nggak ada yang ditolak. Kalau yang kedua, impermeabel. Berarti gimana nih? Semua sel tidak dapat masuk. Nggak bisa Tidak dapat berdifusi, semua. Bapak. Oke, nggak bisa lewat ya. Atau istilah lainnya mekanisme penolakan sel. Kebalikan dari permeabel. Nah, sebenarnya kalau kalian membaca beberapa referensi, ada yang mengatakan untuk sifat yang ketiga, semi permeabel sama selektif permeabel ini sama saja. Nah, tapi sebenarnya berbeda. Kalau kita berbicara semi permeabel, ini yang bergerak, yang melalui dari lapisan ini adalah air saja. Makanya definisi dari osmosis, nah, kalau kalian masih ingat, itu kan melalui yang namanya membran semi permeabel. Nggak disebut sebagai selektif permeabel. Tapi kalau yang keempat ini selektif permeabel, ini dia lebih spesifiknya hanya molekul, ion, dan zat-zat tertentu saja yang bisa lewat. Artinya memang yang diseleksi oleh membran tersebut. Nah, sedangkan kalau semi permeabel, dia lebih khusus pada air saja. Sehingga kita bedakan antara semi permeabel dengan selektif permeabel. Nah, ini adalah gambaran bagaimana suatu zat bisa masuk melalui yang namanya membran sel. Ada yang ingin menjelaskan tentang hal ini? Gambar ini? Kira-kira apa maksudnya? Oke, karena waktu kita terbatas, saya jelaskan saja. Nah, jadi ini gambar yang ada di layar kalian, ini adalah yang menggambarkan molekul-molekul yang berbeda ukuran dan juga berbeda dari segi kelarutan. Nah, sifatnya ada yang polar dan ada yang non-polar dalam melewati lapisan membran sel. Nah, yang kalian lihat yang paling atas, ini ada kata hydrophobic molecules. Artinya adalah molekul yang sifatnya hidrofobik, artinya dia tidak bisa bersatu dengan air, atau dia lebih tepat dengan ini lemak. Apa saja hidrofobik molekul ini? Contohnya oksigen, CO2, N2, maka dia bisa langsung melewati atau langsung melalui yang namanya phospholipid bilayer. Sedangkan ada lagi molekul yang ukurannya kecil dan dia uncharged polar, artinya tidak larut dalam lemak. Nah, tidak larut dalam air. Tidak larut dalam air molekul ini. Nah, apa contohnya yang H2O? Ini ada indol, ada juga gliserol. Nah, pertanyaannya yang H2O ini, sebelum saya bahas yang H2O, kalian bisa lihat antara yang di atas sama yang di bawah dari segi tanda panahnya, itu kan sama-sama masuk, tapi ternyata beda ukuran tanda panah. Artinya memang yang hidrofobik molekul, ini adalah molekul yang lebih cepat melalui yang namanya phospholipid bilayer. Karena sifatnya yang hidrofobik. Nah, sedangkan H2O kan kalian tahu sendiri. Nah, dia sifatnya tidak larut, dia sifatnya tidak bisa bersatu dengan lemak. Sehingga walaupun dia bisa lewat, tetapi tanda panahnya kecil. Artinya jumlah yang dilalui itu tidak sebanyak pada O2, CO2, dan N2. Pertanyaan saya pada H2O, bagaimana caranya bisa lewat? Kan tadi sudah dijelaskan. Kalau yang bulat ini kepalanya ini adalah gugus fosfat yang sifatnya polar. Sedangkan tails, ekornya ini adalah hidrofobik yang kepalanya hidrofilik. Oke, kalau air ketemu sama kepala yang di sini, dia bisa bersatu. Tetapi bagaimana caranya air bisa melalui yang namanya lipidnya, bagian lipidnya. Kan air sama lipidnya nggak bisa bersatu. Pertanyaannya bagaimana H2 tersebut bisa masuk? Nah, pertanyaan ini bisa dijawab nanti di materi di slide selanjutnya ya.
Karena yang namanya membran sel itu seperti saya katakan tadi, dia pada dasarnya bergerak. Jadi fosfolipid melakukan gerakan yang namanya flip-flop. Nah, flip-flop artinya dia bisa, nanti penjelasannya bagaimana. Kemudian ini sama-sama uncharged polar molecule, tetapi kenapa nggak bisa lewat? Nah, ternyata bisa dilihat dari segi ukuran. Nah, ukurannya terlalu besar, large. Entah itu glukosa, sukrosa, maka dia akan ditolak oleh membran sel. Nah, sehingga dia harus memenuhi kriteria lain untuk bisa menyeberangi yang namanya phospholipid bilayer. Melalui apa? Ya tentunya melalui jalur yang lain. Seperti misalnya nanti ada namanya protein carrier. Begitu juga yang ion-ion. Nah, ion-ion, klorida, kalium, natrium, ini tanda panah yang tertolaknya semakin besar. Artinya memang tidak bisa melalui yang namanya phospholipid bilayer. Ini gambaran lain ya, semakin tinggi atau semakin ke atas, maka menunjukkan permeabilitasnya itu juga semakin tinggi. Dan itu bisa kita lihat dari O2, CO2, N2 yang bisa melalui menyeberangi phospholipid bilayer dengan cepat dibanding H2O, gliserol, sama indol tadi. Nah, walaupun sebenarnya untuk ini bisa saja dia tertolak. Sedangkan yang glukosa, sukrosa juga seperti itu ya, apalagi kalau yang ion-ion. Nah, gerak pada membran sel, ini ada gerak lipid, ada gerak protein. Lipid, gerakannya ada 3. Ada yang gerak rotasi, ada lateral, dan ada juga gerak flip-flop. Nah, ini saya maksud tadi gerak flip-flop, maksudnya bagaimana. Kemudian yang protein, ada geraknya acak dan ada geraknya terbatas. Nah, yang ingin saya jelaskan yaitu tentang gerak pada lipid. Nah, kita bisa lihat. Nah, yang saya mau jelaskan tadi adalah gerak flip-flop. Contohnya kayak gini. Nah, misalnya di sini ada air. Ini ada H2O. Ini ada H2O kan. Nah, ini mau masuk menyeberangi membran sel atau mau menyeberangi fosfolipid. Dia bertemu dengan kepala dari fosfolipid yang tersusun dari fosfat, oke, nggak masalah karena dia memang sifatnya sama-sama polar, bisa bersatu dengan air. Tetapi pas sudah mau bertemu dengan yang ekornya ini menjadi masalah. Kenapa? Karena ekor dari fosfolipid dia tersusun dari lipid yang sama sekali nggak bisa bersatu dengan H2O. Sehingga yang terjadi bagaimana? Yang terjadi selanjutnya adalah fosfolipid ini melakukan yang namanya gerak flip-flop. Maksudnya bagaimana? Dia berputar balik. Nah, yang awalnya kepalanya di atas, ekornya di bawah, maka dia akan berputar. Berputar seperti ini. Berputar jadi ke bawah. Sehingga gambarannya kepalanya di bawah dan ekornya di atas. Jadinya seperti ini. Nah, begini kan? Nah, sehingga H2O ini tidak bersentuhan dengan lemak. Kenapa? Karena dia langsung memutar. Lipidnya langsung memutar. Sehingga H2O-nya ada di sini. Nah, dia bisa melalui lapisan yang pertama. Bagaimana dengan lapisan yang kedua? Yang lapisan yang kedua, yang bagian atasnya kan ini ekor. Nggak bisa juga dilalui oleh air. Berikutnya apa yang terjadi? Sama dengan sebelumnya. Maka ini akan berputar juga. Nah, sehingga yang awalnya kepalanya di bawah, menjadi kepalanya di atas. Ekornya di bawah. Setelah itu apa yang terjadi? Bergerak lagi ke bentuk yang semula. Kepalanya di bawah, ini di atas lagi. Ekornya. Begitu seterusnya. Sehingga air H2O ini yang awalnya ada di luar, ini bisa langsung masuk ke dalam membran sel. Itu yang dimaksud dengan yang namanya gerak flip-flop. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini beberapa gambar untuk protein ya. Nah, ini ya gerak terbatasnya, ini gerak tidak beraturan. Gerak terbatas. Nah, sekarang bagaimana kita baru tadi berbicara tentang struktur dari membran sel, komponennya apa saja. Sekarang kita berbicara tentang transportasinya, mekanismenya bagaimana. Ada yang masih ingat
mengenai jenis transportasi pada membran sel itu ada berapa cara? Ada? 2, Bapak. Apa saja? Aktif, pasif. Pasif sama aktif. Pasif sama aktif. Oke. Yang disebut sebagai transportasi pasif itu maksudnya gimana? Kalau pasif tidak perlu energi, Pak. Iya. Tidak perlu Kalau energi. Iya, Bapak. Kalau aktif Memerlukan energi. memerlukan energi. Oke. Enggak ada transportasi yang lain yang kalian ketahui? Ada Bapak. Apa? Eksositosis dan endositosis. Oke, eksositosis, endositosis. Eksositosis sama endositosis itu kalau dari segi penggunaan energi, dia butuh atau enggak? Butuh, Bapak. Butuh juga. Berarti sama saja kan kalau dia Oke, sip. Nah, ini kalian bisa lihat gambarannya. Nah, pembagian dari transportasi pada membran itu sebenarnya dibagi menjadi 3. Pasif, aktif, sama transportasi vehicle atau yang membentuk kantung. Tetapi kalau kita mau bagi berdasarkan penggunaan energinya, penggunaan ATP atau tidak, maka memang dibagi menjadi 2. Hanya transportasi pasif dan transportasi aktif saja. Kenapa? Karena memang transportasi vehicle ini pada dasarnya juga menggunakan energi. Nah, tetapi nggak apa-apa saya pisahkan di sini karena memang caranya berbeda. Yang saya lihat di sini bukan dari segi penggunaan energinya, tetapi dari segi cara transportasinya. Yang transportasi pasif, nah ada yang namanya difusi, ada yang namanya osmosis. Difusi ada yang sederhana, ada yang terfasilitasi kan. Sedangkan yang transportasi aktif ada yang primer, ada yang sekunder. Yang primer contohnya apa? Ada pompa natrium kalium, ada pompa proton ya, H+, dan juga ada yang kotransport. Contohnya yang pompa natrium kalium atau pompa proton yang disebut sebagai uniport. Apa artinya uniport? Jadi dia hanya bisa melewatkan satu zat saja. Nah, sedangkan kalau yang kotransport, simport sama antiport, nah ini dia bisa melewatkan 2 zat. Nah, kalau yang simport, nah ini bisa melewatkan langsung 2 zat atau lebih. Sedangkan kalau antiport, nah ini dia ada yang keluar dan ada juga yang masuk. Dia bisa berlawanan arah. Nah, kemudian ada namanya endositosis dengan eksositosis. Ada yang namanya endositosis, fagositosis, pinositosis atau reseptor terfasilitasi. Sedangkan kalau eksositosis, sekresi konstitutif sama sekresi regulatif. Endositosis, eksositosis maksudnya apa nih? Ada yang tahu? Kalau endo apa? Eksositosis itu adalah keluarnya zat yang terdapat pada kantong dalam sel. Keluar sel, Bapak. Itu apa? Endo atau ekso? Eksositosis, keluar. Kalau Keluar. endo masuknya zat. Masuknya zat. Nah, di sini endo masuknya ada fago, ada pino. Bedanya apa? Kira-kira apa bedanya itu? Makan. Makan. Maksudnya makan? Maksudnya makan apa? Fagositosis Fagositosis proses itu berupa memakan benda zat padat. padat, Pak. Kalau pinositosis berupa zat cair. Berupa zat cair. Zat cair. Oh gitu ya. Nah, sehingga tadi fagositosis istilah lainnya dikatakan apa? Makan sel ya. Nah, kenapa? Karena kalau yang namanya makan kan pasti padatan yang masuk. Nah, sedangkan kalau yang keluar, yang cairan itu berarti kan minum, gitu kan? Oke, sip kalau gitu. Nah, kita bahas masing-masing ini ya mekanismenya. Transportasi pasif. Nah, ini karakteristik dasar dari transportasi pasif adalah apa saja? Nah, yang pertama tentunya adalah tidak membutuhkan energi. Nah, selalu di sini kalau kita berbicara energi, selalu dalam bentuk yang namanya ATP. Nah, atau adenosin trifosfat. Nah, dalam melakukan pergerakan, dia tidak sama sekali membutuhkan energi. Nah, dapat terjadi pada tempat yang bermembran ataupun yang tidak. Nah, maksudnya bagaimana nih?
Nah, ini yang bermembran ini kalau kita bicara osmosis pasti bermembran. Tapi kalau kita berbicara pada difusi, nah dia bisa bermembran, bisa juga tidak bermembran. Contohnya yang tidak bermembran seperti apa? Contoh difusi yang tidak bermembran. Ada yang tahu? Misalnya kalau kalian meneteskan tinta di air di dalam 1 gelas aqua, kira-kira yang bergerak apanya? Airnya atau tintanya? Tintanya, Bapak. Nah, tintanya yang bergerak kan. Nah, pergerakan tinta tersebut kan tidak dibatasi oleh membran. Itu contoh sederhananya saja, difusi sederhana. Nah, kemudian yang nomor 3 ini yang paling penting juga adalah dia tidak selalu mengikuti yang namanya hukum gradien konsentrasi. Dia mengikuti hukum gradien konsentrasi. Kenapa harus mengikuti hukum gradien konsentrasi? Karena dia tidak mempunyai energi yang untuk digunakan. Sehingga harus bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Zat yang bergerak bisa air atau zat terlarut. Kalau air ini berarti osmosis. Tapi kalau zat ini berarti dia adalah difusi. Nah, kalau yang bergerak yang difusi ini bisa cairan atau gas. Contohnya cairan tadi seperti tinta. Kalau gas, ya misalnya kalau ada orang misalnya dalam ruangan, ada orang yang misalnya kentut di salah satu pojok dari ruangan tersebut. Ya anggap saja misalnya kentutnya beraroma. Nah kira-kira dalam ruangan tersebut bisa nggak orang yang ada di ruangan tersebut mencium aroma dari orang tersebut? Kan bisa. Proses itulah disebut sebagai juga difusi untuk gas. Dapat terjadi tanpa ataupun dengan bantuan fasilitas tertentu ya. Kecepatan perpindahan juga dipengaruhi dari tingkat kelarutan dan ukuran zat. Nah, kemudian karena tadi kita berbicara proses pergerakan zat, air dan sebagainya, otomatis kan kita berbicara tentang larutan. Nah, berbicara tentang larutan, ada yang masih ingat juga yang dimaksud sifat larutan apa saja? Izin menjawab, Bapak. Oke. Mungkin hipotonis, hipertonis, sama isotonik, Bapak. Oke, hipotonik, isotonik, dan hipertonis. Yang pertama, hipertonis atau hipertonik. Maksudnya apa? Yang konsentrasinya lebih rendah dari terlarut. Ya, zat terlarut konsentrasinya lebih rendah daripada pelarut. Apanya yang tinggi? Kan kalau hipertonis dari kata hiper. Airnya. Apa yang tinggi maksudnya? Kan gini, kalau kita berbicara larutan, isi larutan itu sebenarnya apa saja? Pelarut dan terlarut. Oke, ada dua kan, ada zat pelarut dan ada zat terlarut. Nah, sekarang kalau saya tanya, untuk yang hipertonis, nah ini sudah jelas. Kalau yang hipertonik, apanya yang tinggi? Zat terlarut. Zat terlarutnya, Bapak. Zat terlarut atau zat pelarut? Terlarut, Bapak. Terlarut. Zat terlarut ya. Oke. Jadi zat terlarut ya. Nah, kalau misalnya saya tanya seperti ini, betul tidak hipertonik itu, kalau saya katakan hipertonik itu adalah kondisi larutan yang zat pelarutnya itu rendah. Betul tidak? Betul. Betul, Bapak. Betul. Bukannya tadi hiper artinya tinggi, kenapa dikatakan rendah? Maksudnya gimana? Kan hipertonis, dari kata hiper kan tinggi. Nah sekarang kenapa bisa jadi rendah? Karena dilihat dari zat pelarutnya, Pak. Kalau dari zat terlarutnya baru tinggi. Karena yang dilihat adalah zat pelarutnya ya. Karena kalau kita mau bandingkan antara zat pelarut dengan zat terlarut, itu dia berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding terbalik. Terbalik, Bapak. Terbalik. Oke, kalau semakin tinggi zat pelarut, maka zat terlarutnya juga semakin rendah ataupun sebaliknya. Begitu juga hipotonik.
Nah, jadi yang kalau kita lihat pengertian asli dari hipertonik itu yang kita maksud adalah zat terlarutnya ya. Supaya tidak bingung. Kalau kalian mengambil kata hiper artinya tinggi, berarti zat terlarutnya tinggi. Hipo, zat terlarutnya rendah. Isotonik, dia untuk mencapai equilibrium atau titik keseimbangan. Makanya ini bukan isotonik maksudnya. Nah, maksudnya ini kalau kalian lihat di TV kan Pocari, Maison, itu semua dikatakan minuman apa? Isotonik. Kenapa dikatakan minuman isotonik? Karena menjaga keseimbangan zat pelarut yang ada di tubuh mungkin Bapak. Gitu ya. Jadi kalau kita minum itu semua seimbang dalam tubuh kita. Mungkin gitu. Bukan berarti saya ini ya promosikan. Enggak, maksudnya kenapa dikatakan minuman isotonik? Karena kan kalian minum Pocari dan teman-temannya itu biasanya pada saat apa? Setelah melakukan apa? Aktivitas olahraga, Bapak. Nah, setelah melakukan aktivitas yang berat kan, olahraga, banyak keluar keringat, sehingga juga dalam keringat tersebut kan mengandung ion-ion mineral sehingga banyak terbuang. Sehingga untuk mengembalikan atau mengganti ion-ion tersebut, itu kita minum minuman yang kaya akan mineral-mineral juga. Contohnya adalah minuman Pocari dan teman-temannya. Makanya dikatakan minuman isotonik yang menyeimbangkan kembali. Nah, difusi sederhana, contohnya bagaimana? Kalian bisa lihat nih kan, nggak usah fokus ke ikannya. Nah, coba kalian lihat dalam botol ini, dalam wadah ini, awalnya ditaruh kristal ini, anggaplah tinta. Nah, kita lihat molekulnya, dia terkumpul di satu sisi kan, satu titik. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Nah, secara perlahan tintanya menyebar. Tintanya menyebar, begitu juga beberapa saat lagi tintanya udah apa? Tintanya udah rata bergerak ke setiap bagian dari wadah tersebut. Ini kalau difusi sederhana yang tanpa membran. Tapi kalau yang dengan membran, kalian bisa lihat. Yang membran dengan satu zat. Yang awalnya semuanya berkumpul di sebelah kiri gambar. Kemudian setelah beberapa saat sudah ada yang bergerak. Ada yang bergerak pindah 4. Kemudian sampai di tahap equilibrium berarti sudah seimbang. Kalian bisa hitung yang sebelah kanan sama sebelah kiri sama jumlahnya kan. Di sini ada 8, di sini juga ada 8. Kalau yang 2 zat bagaimana? Seperti ini. Yang awalnya, nah di sini ada berapa nih? 13, di sini ada 6. Setelah beberapa saat, apa yang terjadi? Mulai bergerak. Yang kanan ke kiri dan yang kiri ke kanan sampai menunjukkan kondisi yang seimbang. Itu difusi sederhana ya. Nah, ini terjadi pada beberapa hewan dan tumbuhan. Entah itu pada hewan tingkat rendah ya. Ini ada amuba, hidra, planaria. Ataupun misalnya pada ikan, pada insang ikan di mana O2, nah itu berdifusi pada insang. Nah, begitu juga pada manusia, pada paru-paru, pada alveolusnya kan, O2-nya itu berdifusi. Ataupun misalnya pada tumbuhan, O2, CO2 itu melakukan difusi pada daun dalam hal proses fotosintesis. Pada manusia juga ini kan, pada alveolusnya nih, di mana di alveolus ini ada kapiler, pembuluh darah, di mana nanti O2 masuk ke kapiler, CO2 dari kapiler masuk di pembuluh darah sehingga terjadi proses pertukaran secara difusi. O2-nya masuk dari rongga hidung, masuk ke kapiler, sebaliknya CO2 dari kapiler yang dibawa dari jaringan hasil pembakaran, hasil metabolisme, diambil oleh alveolus, kemudian dikeluarkan melalui saluran pernapasan dan sampai di hidung. Nah, difusi terfasilitasi ini kayak gini. Ada protein channel yang terjadi. Pasti dia melibatkan proteinnya sebagai protein channel.
atau protein carrier juga. Nah, ini contohnya ya perbedaan antara difusi sederhana sama difusi terfasilitasi. Intinya kalau yang difusi sederhana langsung melewati yang namanya langsung melalui yang namanya lipid bilayer, fosfolipid bilayer. Sedangkan kalau difusi terfasilitasi nggak bisa melalui fosfolipid bilayer, tapi dia harus menggunakan protein channel ataupun protein carrier. Nah, kemudian osmosis. Kalau tadi difusi, ada yang tahu pengertian dari difusi apa? Izin menjawab, Bapak. Oke, penyebaran molekul zat terlarut dalam larutan hipertonis ke larutan hipotonis. Oke, penyebaran molekul terlarut. Berarti yang bergerak ini apa? Zat pelarut atau zat terlarut? Zat hipertonisnya, zat terlarutnya. Pelarut. Udah cocok tadi dari hipertonis ke hipotonis. Cuma yang saya tanyakan, ini yang bergerak apanya? Zat pelarut atau zat terlarut? Zat terlarutnya, Bapak. Zat terlarut. Ya kan kalian bisa lihat tadi, tinta dengan air. Yang bergerak tinta atau air? Tinta, Bapak. Nah, tinta itu pelarut atau zat terlarut? Pelarut atau terlarut? Terlarut. Jadi yang namanya difusi yang bergerak itu adalah zat terlarut dari hipertonis ke hipotonis. Kan kalian harus ingat tadi yang namanya transportasi pasif selalu dari tinggi ke rendah. Sedangkan osmosis ini bisa dikatakan sebagai difusi air. Nah, berarti kalau dikatakan tadi difusi yang bergerak itu zat, sedangkan kalau osmosis berarti yang bergerak adalah airnya karena dikatakan difusi air. Nah, sekarang kalau saya tanya kalian, yang mana benar nih? Yang bagian atas atau yang bagian bawah? Yang bawah, Bapak. Oke, yang bawah. Ada yang lain? Ada bilang yang atas? Yang atas, Bapak. Oke, berarti ada dua jawaban dong. Yang atas atau yang bawah. Yang bilang jawabannya di atas, kenapa? Kan airnya nanti mau keluar dari sel. Airnya mau keluar dari sel. Yang bilang yang benar di bawah? Kenapa? Sama-sama benar sepertinya, Pak. Sama-sama benar. Kurang tahu, Pak. Ya nggak apa-apa kalau dikatakan sama-sama benar. Siapa tahu memang sama-sama benar. Iya, Pak, kan terjadinya difusi karena perbedaan konsentrasi. Coba kalian baca secara pelan pengertian osmosis. Kalian bandingkan dengan difusi tadi. Kalau tadi kan difusi yang bergerak adalah zat terlarut. Sedangkan kalau osmosis yang bergerak apa? Air kan? Berarti zat pelarut. Berarti kedua-duanya benar. Nah, masalahnya ini ada yang mengatakan dari tinggi, ada yang mengatakan dari rendah. Berarti yang benar bagaimana dong? Dari tinggi atau dari rendah? Yang rendah dari ke tinggi. Yang bawah, Bapak. Yang bawah dari air tinggi ke konsentrasi air rendah. Iya. Oke. Kalau yang di atas? Dari konsentrasi zat rendah ke konsentrasi zat tinggi. Salah atau juga benar? Juga benar, Bapak. Iya. Juga benar. Ya kan, karena lihat tadi
Definisi hipotonik bagaimana tadi? Misalnya hipertonik. Zat terlarutnya tinggi atau pelarutnya juga rendah kan? Kan gitu. Iya, Nah, Bapak. berarti Dua-duanya, Pak. Dua-duanya ini benar. Jadi coba kalian lihat yang di garis kita bagas bawah hitam. Ini sama nggak artinya? Kondisinya sama nggak ini? Zatnya rendah, airnya Sama, tinggi. Bapak. Sama nggak? Sama. Sama maksudnya. Sama-sama maksud hipotonik. Sedangkan kalau yang zatnya tinggi atau airnya rendah sama-sama hipertonik. Sehingga kalau kita definisikan osmosis, air itu bergerak dari hipotonik ke hipertonik. Sedangkan kalau difusi, zat terlarut itu bergerak dari hipertonik ke hipotonik. Berarti seakan-akan antara osmosis dengan difusi itu berbanding terbalik ya. Satu hipo ke hiper, satu hiper ke hipo. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, tapi kalau kita kembalikan ke definisi secara umum tadi, transportasi pasif, semuanya harus mengikuti gradien konsentrasi. Berarti semua harus bergerak dari tinggi ke rendah. Tetapi kenapa definisi osmosis dari hipotonik ke hipertonik? Nah, sebenarnya bukan dari rendah ke tinggi nih kalau kita lihat secara secara teliti lagi definisi osmosis. Semuanya baik osmosis maupun difusi itu semua bergerak dari tinggi ke rendah. Cuma tergantung dari apanya kita lihat. Tadi difusi dikatakan bergerak dari hipertonik ke hipotonik. Apanya yang tinggi? Zat terlarutnya. Nah, sekarang kalau kita bicarakan osmosis, apakah dia bergerak dari yang konsentrasi tinggi juga? Iya, pada dasarnya iya. Kalau kita lihat airnya. Kan hipotonik ini definisinya konsentrasi air itu tinggi. Hipertonik artinya konsentrasi air juga rendah, kan sama saja. Karena antara pelarut dan terlarut sudah kita jelaskan tadi berbanding terbalik. Jadi sebenarnya ini nggak ada yang nggak berbanding terbalik antara osmosis sama difusi. Semuanya bergerak dari tinggi ke rendah. Cuma kalau kita memang bicara osmosis, yang kita selalu lihat itu adalah yang bergerak itu air. Makanya kita katakan airnya dari tinggi ke air rendah. Sebaliknya kalau difusi juga dari tinggi ke rendah karena yang bergerak adalah zatnya. Sehingga yang kita jelaskan adalah zatnya. Dari zat yang tinggi ke zat yang rendah. Ini contohnya ya, kalau yang ini melalui yang namanya aquaporin. Nah, ini waktu kita tinggal 5 menit lagi. Nah, ini gambaran ya. Kalau saya tanya kira-kira yang mana di sini menunjukkan titik equilibrium? Sebelah kanan. Kalau saya kasih ini gambar, ini A, ini B. Kira-kira yang mana mencapai titik equilibrium, A atau B? Yang B, Bapak. Yang B. Kenapa bisa B? Padahal kalau kita lihat dari keseimbangannya ini kan nih berbeda. Justru yang A ini sama nih, volume airnya. Apa yang membedakan sehingga ini dikatakan tidak seimbang, justru ini dikatakan seimbang? Apanya yang kita lihat? Bukan hanya dari segi volume air, tetapi yang kita lihat juga apanya? Molekul. Oke, molekul di mana? Iya, Bapak. Apanya? Konsentrasi larutannya. Oke. Konsentrasi larutan. Berarti dalam hal ini apanya? Zat? Oke, zat terlarutnya. Yang warna hijau-hijau kecil itu? Bulat? Nah, ini kan gula tuh. Sugar. Nah, kalau kalian bandingkan di gambar A, memang dari segi volume air kelihatan sama. Tetapi kalau konsentrasi gulanya itu ternyata berbeda. Ingat, semakin tinggi gula, maka semakin tinggi zat terlarut, maka membutuhkan air juga yang tinggi untuk menyeimbangi. Nah, sebaliknya kalau semakin rendah zat terlarut, maka semakin rendah juga volume air yang dibutuhkan untuk menyeimbangi. Sehingga kalau kita bandingkan di sini, zat terlarutnya, gulanya di sini di sebelah kirinya ada 6, di sini ada berapa? Ada 14. Sehingga kan kalau kita isi dengan jumlah air yang sama, itu nggak seimbang. Nah, artinya di sebelah sini kekentalannya tinggi, di sini rendah. Nah, untuk menggapai kekentalan yang sama, maka karena di sini molekul terlarutnya banyak, maka volume airnya juga harus dikasih banyak. Sebaliknya di sini, karena molekul terlarutnya sedikit, maka airnya juga dikasih sedikit.
Nah, gambarnya kayak gini ya, bagaimana proses pergerakannya. Yang jelas osmosis itu bagaimana bisa mencapai titik keseimbangan. Ingat, untuk mencapai titik keseimbangan itu tidak dilihat harus sama banyak, sama rata sama banyak, tetapi harus dilihat kebutuhannya bagaimana. Ya, sama kan kalau kalian sama adik kalian yang masih SMP dikatakan seimbang, itu kan nggak mesti kalau kalian dikasih jajan misalnya adik kalian dikasih 5.000, masa kalian juga dikasih 5.000, nah, itu nggak seimbang namanya. Nah ini ada contoh, nih pasti ingat ya, ada nanti di soal UAS ini akan saya kasih keluar nih aplikasi osmosis pada sel pada hewan dan pada tumbuhan. Nah ini kalau saya tanya kalian nih, ini ada 3 kondisi ditaruh di lingkungan hipotonik, isotonik, sama hipertonik. Ternyata sel darah merah eritrosit itu mengalami hal yang berbeda juga. Yang pertama mengalami lisis, hancurnya atau pecahnya sel darah merah. Nah, kalau saya tanya kenapa bisa pecah sel darah merah yang untuk ini? Karena kelebihan cairan, Pak. Kelebihan air. Kelebihan air. Kenapa bisa kelebihan air? Kenapa airnya bisa berlebih? Karena lihat saja tanda panahnya. Air masuk. Airnya masuk. Kenapa airnya masuk? Nah, kalian kaitkan dengan definisi osmosis tadi. Bahwa yang namanya osmosis, pergerakan air dari mana ke mana. Nah, sekarang ini gambarnya airnya masuk. Kenapa bisa airnya masuk? Berarti kalau saya tanya kalian, yang hipotonik ini yang mana? Di luar sel darah merah atau di dalam sel darah merah? Di luar, Pak. Di luar. Kalau di dalam sel darah merah sifatnya apa? Hipertonik. Hipertonik. Ya kan definisi tadi osmosis bergerak dari mana ke mana? Hipo atau hiper? Hipo ke hiper. Hipo ke hiper, Bapak. Hipo ke hiper. Berarti karena dia masuk, berarti di luarnya hipo, di dalamnya hiper. Nah, kalau isotonik dia seimbang. Nah, sebaliknya nih, kalau dia hipertonik, dia mengalami apa nih? Pengerutan. Keriput. Nah, dia mengalami pengerutan. Artinya airnya kemana? Keluar. Keluar, Pak. Airnya keluar. Kenapa bisa airnya keluar? Gak bisa masuk. Kenapa airnya bisa Di luar keluar? itu lebih hipertonik, Bapak. Oke, yang mana lebih hipertonik, di dalam atau di luar? Di luar. Di luar. Hipotonik, yang hipotonik di dalam atau di luar? Dalam. Oke, di dalam ya. Kan kebalikan saja nih yang di sini. Kalau yang tadi di sini tadi hipotoniknya di luar, maka di sini hipotoniknya di dalam. Sedangkan kalau pada sel tumbuhan apa yang terjadi? Kurang lebih sama. Nah, cuma kalau kita lihat dari segi kerusakan sel pada sel tumbuhan, dia rusak enggak? Tidak, Bapak. Kenapa bisa tidak rusak, tidak seperti pada sel darah merah? Mungkin karena di situ ada dinding sel, Bapak. Oke, karena adanya dinding sel ya yang sifatnya sangat kuat sehingga tidak merusak kondisi luarnya sel. Tetapi kalau kalian isinya di dalam itu pasti mengalami perubahan. Nih kalau air ini masuk, dia mengalami turgor, sehingga kelihatan seperti kayak akan mengembang nih selnya, tetapi tidak pecah seperti halnya sel darah merah. Sebaliknya, nih kalau airnya keluar, selnya juga tidak mengerut, tetapi sitoplasma yang ada di dalam sel tumbuhan itu mengalami apa? Plasmolisis. Dia mengalami nih pelepasan dari dinding sel. Kan harusnya dia melekat dengan dinding sel ini, membran selnya. Tetapi karena dia mengalami plasmolisis, akibatnya membran sel dia lepas dari dinding selnya. Ini harus kalian pahami ya. Saya pastikan nanti di UAS ujian akhir semester ini akan ada keluar. Waktu kita sebenarnya sudah habis ya. Saya ini contoh lain nih sederhananya. Kalau kalian misalnya iris mentimun,
iris wortel dan sebagainya, buah-buahan yang awalnya nggak ada air, tiba-tiba kok muncul air di tempat tersebut. Kan ada proses osmosis yang terjadi. Air yang ada dalam buah-buahan itu keluar. Kenapa? Karena terjadi perbedaan konsentrasi. Transport aktif, masih panjang sebenarnya. Nih, transport aktif ya membutuhkan energi ya. Nih, yang jelas dia bergerak dan dia melawan hukum gradien konsentrasi. Kenapa bisa melawan? Karena dia punya energi. Artinya dia bisa bergerak dari rendah ke tinggi. Ini saya percepat saja. Ini ada ATP driven pump. Ini kalau kalian bisa lihat nih pergerakan ion ya yang dipompa. Nah ingat kalau pompa ion kalium natrium ini selalu beda jumlahnya ya, tapi dia seimbang. Natrium yang dikeluarkan itu 3, sedangkan kalium yang masuk itu cuma 2. Selalu begitu. Pompa natrium kalium ini 3 dan 3:2. Nah ini kalau yang proton pump, yang H2O H+. Ini like driven pump ini agak kurang dibahas ini. Kita jelaskan. Nah, ini yang co-transport tadi, ini yang simport sama antiport. Yang simport ini dia masuk secara bersamaan langsung 2, tapi dia satu arah. Sedangkan kalau antiport, ini yang masuk dan keluar ini 1. Ini jenis-jenis ya. Ini ada 4 perbedaan mekanisme pada transport aktif. Ini ATP dependent pump, like driven pump, simport sama antiport. Perbedaan-perbedaannya. Ini transport vesicle yang tadi fagositosis sama pinositosis. Saya kira kalian sudah tahu ya tadi endositosis itu apa masuk, sedangkan exositosis keluar. Ini udah sholat maghrib nih. Ini contohnya yang fagositosis, misalnya bakteri ini dimakan oleh makrofag. Ini kalau dia berupa enzim, hormon. Ini yang zat besi ya, yang reseptor terfasilitasi. Ini exositosis contohnya ya. Yang jenisnya ada yang konstitutif, yang ada regulatif. Nah ini bagaimana proses ini ya, penelanan pada mikroba oleh lisosomnya. Ini benda asing yang masuk ke dalam sel, ditelan oleh sel, kemudian dihancurkan oleh lisosom. Menjadi partikel yang tidak berfungsi lagi sehingga dieksositosiskan. Awal ini proses endositosis, berakhir pada proses eksositosis. Oke, thank you. Sampai di sini, adik-adik sekalian, ada yang ingin ditanyakan untuk materi hari ini ataupun untuk tugas pekan depan. Jangan lupa ya, pekan depan insya Allah kita sudah mulai untuk presentasinya, baik kelompok 1, 2, 3, ataupun 4. Saya harap semua kelompok sudah siap untuk pertemuan di pekan depan. Untuk pertemuan pekan depan, gimana ya? Bisa nggak kita masuknya dipercepat? Misalnya jadwalnya tetap, karena takutnya ini khawatirnya mengganggu sholat asar sama sholat maghrib kan. Bisa nggak Ibu Tanti kan masuknya jam 14.20 ya? Jam berapa sih? Tadi saya sekiranya jam 16. Betul nggak? 14.20 ya? Iya Bapak. Bisa nggak saya masuknya sebelum itu? Bisa Pak. Kalian ada kuliah nggak? Misalnya jam 13. Sorry. Kalau jam 13, 14 kan enggak. Misalnya jam 12.30. Kalian ada kuliah enggak jam 12.30? Bisa Bapak. Oh bisa ya? Saya tidak ada Bapak. Atau nanti aja saya komunikasi sama siapa? KMK-nya. Siapa? Neni ya, Neni. Nah, ini saja nanti saya komunikasi mengenai bagaimana bagusnya.
Supaya kalian juga nanti enak, sudah nggak terpikirkan waktu sholat asar sama sholat maghribnya. Oke, sampai di sini ada di sekalian, ada yang ingin ditanyakan untuk materi hari ini? Untuk PowerPoint-nya bisa di-share, Pak. Iya, nanti saya share. Itu sering saya lupa ya. Yang Iya, Pak. kapan kemarin kayaknya juga belum saya upload tuh di MMP. Dari awal pertemuan belum di-share, Pak. 2 minggu yang lalu. Iya, 2 minggu yang lalu. Materi pertama belum saya share juga. Iya, belum semua, Pak. Oh, berarti ya ini sering lupa soalnya gitu. Saya usahakan ini setelah ini saya share. Sholat maghrib dulu baru saya share. Atau nanti suruh saja ingatkan siapa? Nini untuk ini. Jangan bosan ingatkan saya. Gitu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ada? Bapak izin bertanya mengenai kelompok tugas itu, Pak. Untuk minggu depan yang dipersiapkan hanya untuk kelompok yang presentasi atau kelompok yang lainnya juga ya, Pak? Yang siap harusnya semua, karena kan saya nanti nggak menunjuk, boleh jadi kelompok 1, 2, 3 atau 4. Jadi semuanya harus siap, tetapi yang presentasi cuma satu kelompok. Baik, Pak, terima kasih. Jadi semuanya harus siap. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, kenapa Arifdah? Mengenai yang minimal 12 literatur itu kalau dari buku pegangan gitu boleh atau tidak, Pak? Buku pegangan boleh, selama itu yang peruntukannya untuk mahasiswa memang, bukan untuk SMA, apalagi SMP. Kalau misal dari buku pegangan itu sudah lengkap, terus harus tetap minimal 12 literatur? Iya, harus tetap. Ya, walaupun kalian cari satu artikel saja, satu tulisan dosen saja di internet, itu semuanya informasinya sudah lengkap. Cuma kan saya maunya kalian mendapatkan informasi yang lebih, informasi yang beraneka ragam dari berbagai macam sumber. Baik, terima kasih, Pak. Ya, kalian hitung-hitung, kalian ini melatih kalian mencari literatur. Soalnya nanti kalau kalian misalnya skripsi nanti kan itu harus puluhan bahkan ratusan literatur yang harus kalian siapkan pakai. Nah, kalau baru 12 saja mungkin agak susah, apalagi kalau nanti pada saat skripsi. Oke, ada lagi? Pak, saya izin live duluan ya, Pak. Karena Oke, yang mau kuliah ya. Oke, silakan ya sini ya. Nah, terima kasih, Pak. Yuk. Nggak ada ya lagi yang lain? Mau ditanyakan? Mohon izin untuk bertanya, Bapak. Oke, silakan. Kalau semisal ambil sumbernya dari buku gitu, lalu bukunya itu cetakan sekitar tahun 1980-an untuk cetakan pertama, lalu terakhirnya 1998, itu apakah boleh nggak, Bapak? Oke, nggak masalah. Saya kan kemarin ya sudah terlanjur saya nggak sebutkan kemarin dari segi tahunnya ya. Oke, nggak masalah. Nah, selama informasinya itu masih benar. Ya, jangan sampai kan informasi buku dulu udah diralat dengan buku yang sekarang kan. Intinya gitu. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke. Ada lagi? Nggak ada ya? Loh, kok nggak ada responnya? Kalau nggak ada respon ini saya tunggu sampai jam 10 malam loh. Sudah tidak ada, Bapak. Ya begitu dong. Sudah cukup, Pak. Nah, kalau kalian begini kan nggak jelas nih, ini maunya masih lanjut atau gimana? Oke, kalau memang sudah nggak ada, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah informasi pengetahuan kalian ya, khususnya pada materi tentang transportasi zat. Karena ini sangat penting sebagai dasar ilmu kalian, khususnya nanti pada saat kalian menjelaskan di materi semester 2, semester 3 kalau masuk di mata kuliah biomedik. Nah, itu lebih aplikatif lagi. Ada proses-proses dalam tubuh yang dijelaskan. Oke, sekian dari saya. Kita bertemu kembali insya Allah di pekan depan.
Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam and see you next week. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Terima Saya dulu kasih, admin ya. Bapak. Nggih, Pak.